Lo content creator, pengen upgrade ke MacBook Pro terbaru tapi ragu sama chip M5 tanpa embel-embel Pro. Konten yang satu ini cocok buat lo. Yo, editor K2G sudah beberapa bulan belakangan ini meraung minta buat upgrade laptop. Dia tuh sekarang pakai MacBook. Nah, dia bilang MacBooknya itu yang sekarang bata banget lah, performanya udah kurang, ketahanan baterainya udah jauh ngedrop, dan kurang bisa dipakai buat main game berat di waktu senggang. Sebenarnya alasan dia masih banyak lagi, tapi itu intisarinya. Nah, gue melihat momen rilisnya MacBook Pro M5 beberapa waktu yang lalu menjadi waktu yang tepat buat gue penuhin permintaan dia. Sekaligus jadi kesempatan bagi gue juga untuk nyobain dan share experience-nya dengan kalian. Let's go! Seperti biasa, semua hal yang berhubungan dengan spesifikasi detail tempatnya ada di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Sedikit flashback, MacBook M Series bukan mainan baru di K2G. Saat pertama kali MacBook M Series keluar, kami salah satu pertama yang coba dan langsung compare dengan MacBook Intel. Dan juga di sana, kami ngasih POV real use case senarionya. Saat new MacBook Pro dengan chip M1 Pro rilis, kami juga salah satu yang pertama yang membahasnya secara komprehensif. Dan hal ini berlanjut terus. Dari M2 chip sampai dengan M4 chip, kami icip semuanya. Jadinya ya, nggak pernah ketinggalan. Nggak terasa, udah masuk tahun kelima sejak MacBook Pro dengan desain dan display seperti ini rilis. Dan gosipnya, M5 series adalah chip terakhir yang akan menggunakan setup hardware seperti ini. M6 series nanti mungkin udah ganti model gosipnya. Jadi secara esensial, kalau kalian sudah pernah melihat, megang, atau punya MacBook Pro M chip yang begini, ya overall tongkrongannya sama. Sampai ke komposisi port-portnya sekalipun. MagSafe, Thunderbolt 4, headphone jack, SD card, dan HDMI. Lengkap deh pokoknya. Sekedar info aja, khusus MacBook Pro M1 series, itu HDMI portnya masih 2.0 ya. Jadi out buat resolusi maupun refresh rate-nya lebih rendah. Balik ke M5, karena gue belum pernah punya warna yang hitam begini, ya gue pilih warna ini. Cukup refreshing di mata gue. Karakter stealth-nya itu dapat banget. Cuma ya jelas, warna ini lebih gampang nyeplak fingerprint. Especially kalau tangan lagi kotor atau berminyak. Dan perlu gue info, untuk varian M5 Vanilla alias non-Pro, cuman ada di size 14 inch saja. Yang 16 inch harusnya disimpan buat varian M5 Pro dan juga Max. Lagian K2G emang butuhnya yang 14 inch. Karena editor K2G emang request-nya MacBook Pro yang lebih compact dan ringan ketimbang editing machine dia sebelumnya yang bata banget. Tentunya supaya enak buat dibawa kemana-mana. Di sisi lain ya dia harus biasain diri sama layar yang lebih kecilan. Nyinggol soal chip, pasti muncul pertanyaan di benak kalian. Hah, content creator kayak lo dengan editan yang seabrek, kalau kita lihat konten-konten K2G, emangnya cukup bang pakai M5 yang non-Pro? Singkat dan padat aja. So far, lebih dari cukup. Just info, varian yang gue pilih adalah M5 dengan konfigurasi RAM 16GB dan storage 1TB. Untuk konfigurasi ini, harganya di Indonesia sekitar 31,5 juta rupiah. Sebenarnya, selain opsi upgrade storage dari 512 ke 1TB, ada juga opsi buat upgrade RAM dari 16 ke 24GB. Cuman kali ini gue lebih milih untuk upgrade extra storage saja. Karena kita udah sering banget pakai RAM 16GB di MacBook Pro M Series untuk long term, so far nggak pernah berasa kurang. Buat kalian yang anaknya benchmark banget, nih bisa dilihat dulu hasil benchmarknya. Gue ngasih sedikit komparasi benchmark dengan MacBook Pro M4, tujuannya untuk meyakinkan yang punya MacBook Pro M4 bahwa kalian nggak perlu upgrade. Terlepas, kapabilitas single core di chip M5 ini diklaim yang paling wah di ranah Apple Silicon atau prosesor in general saat device ini rilis. Menurut gua, MacBook Pro M5 ini sebenarnya lebih cocok buat kalian yang masih pakai MacBook Pro M2 ke bawah atau bahkan yang masih pakai MacBook Intel. Secara real life, ketika dipakai buat ngedit footage 4K 8-bit 420 dengan timeline 4K 30 fps ditambah grafis yang banyak
dan juga sampel foto maupun video yang seabrek, experience-nya sangat baik. Ketika scribble pun ini relatif smooth, nggak ada patah-patah, lancar. Durasi video ini kurang lebih 17 menit ya. Waktu ekspornya on battery ataupun sambil di-charge, sudah dites itu mirip saja. Kurang lebih 9 menit 20 detik. Mungkin sebagai sedikit konteks ya, salah satu mesin editing K2G itu masih MacBook Intel. Untuk ekspor video yang sama, perlu waktu lebih dari 21 menit. Saat ini, kalau memang lo masih menggunakan MacBook Intel, sudah tidak ada alasan untuk tidak upgrade ke MacBook dengan chip M series. Khususnya kalau lo ada budgetnya. Itu kan kalau buat kerja ya. Kalau buat gaming seperti apa? Langsung kita tes aja game yang demanding, Cyberpunk 2077. Ketika masuk game mode-nya otomatis on. Game mode ini berfungsi untuk mengoptimalkan pengalaman bermain kita dengan cara memberikan akses prioritas tinggi ke CPU dan GPU untuk game tersebut. Hasilnya, frame rate-nya lebih lancar dan konsisten. Jadi, responsivitas di dalam gamenya pun lebih baik. Kalau gue jalanin benchmark internal game, bisa dapat FPS rata-rata 40-53 FPS, tergantung ray tracing-nya on atau off. Ketika dipakai main langsung, dengan high preset, ray tracing off, dan metal FX quality, hasilnya bisa dapat average FPS rata-rata di 45-55. Kemudian ketika gue coba tweak sedikit settingan grafiknya dengan high preset, ray tracing on, metal FX quality, dan multi frame generation on, gue bisa dapat average di 40 fps. Experience grafiknya juga lebih baik. Sedikit nyenggol ray tracing, bisa dilihat di frame ini kalau refleksinya bisa ditampilkan dengan baik. Ya walaupun resikonya FPS agak turun. By the way tadi itu kita cobainnya sambil ngecas ya. Bagaimana kalau on battery? Ternyata perbedaannya tipis aja, cuman sekitaran 26-29 fps. Ya intinya sih sebenarnya mirip-mirip aja, performanya nggak berubah atau nggak banyak berubah, baik itu on battery ataupun sambil dicas. Tapi memang kalau soal gaming itu kita nggak bisa bandingin sama laptop Windows yang high-end, yang full spec gaming banget. Dalam hal ini memang MacBook atau Apple dengan MacBook Pro-nya itu masih dalam tahap work in progress. Lalu untuk task yang berhubungan dengan AI, gue sempat coba sedikit dengan LM Studio. Untuk jalanin AI model yang on device, gue pakai si Google Gemma dan gue compare dengan MacBook Pro M4 dengan konfigurasi yang mirip dengan M5 gue ini. Hasilnya, output token per second-nya M5 selalu lebih ya, sekitar 20%-an. Ya ini sih secara angka termasuk oke, lumayan. Performa bagus, cek. Ketahanan baterainya seperti apa? Ternyata gokil juga. Ekspor video durasi 17 menit tadi dengan waktu ekspor 9 menit, baterainya berkurang 0%. Giling, sadis. Dipakai buat edit video ini dari 0, durasi 11 menit, dengan timeline 4K 30 fps, sampai dengan ekspor final, baterainya berkurang 43%. Dengan durasi ngedit kurang lebih sekitar 4,5 jam. Kalau gue nggak pakai buat editing, misalnya cuma pakai buat scripting aja ya, itu bisa cuma 1% doang kurangnya dalam tempo waktu 1 jam kurang lebih. Kalau misalnya gue udah pakai buat sehari-hari yang lumayan rame ya, kayak scripting, riset materi, terus buat entertainment kayak nonton gitu, total nih bisa tahan tanpa harus gue cas up to 3 hari. Pemakaian seharinya itu sekitar 6 jam lah. Hal-hal basic yang perlu kalian ketahui mengenai MacBook Pro M5, layarnya masih menggunakan mini LED 120Hz. Kabarnya di generasi terbaru nanti yang menggunakan chip M6, itu gosipnya udah pindah ke panel OLED. Amin. Kameranya sudah mendukung fitur center stage, kemudian output speakernya tetap gokil. Buat gue ini masih yang terbaik atau salah satu yang berada di top spot di antara semua laptop yang pernah gue coba. Out of the box, kebagian charger 70 watt dengan warna kabel sewarna body. Kapan dong kepala chargernya dibuat jadi sewarna body juga? Supaya berasa Apple banget. Kalau begini belang kurang enak liatnya. Wi-Fi-nya masih 6E, belum 7 kayak iPhone 17 Pro. Dan yang paling penting ini perlu gue sampaikan bahwa selama pengetesan gue udah pakai macOS terbaru. Yang tentunya punya UI yang bertemakan liquid glass juga. Oke,
MacBook Pro M5. Gue rasa experience yang gue share kepada kalian udah bisa cukup ngasih gambaran. Gambaran buat kalian yang masih ragu buat beli MacBook Pro terbaru dengan chip M series yang basic. Buat content creator seperti K2G aja, experience yang ditawarkan oleh MacBook Pro M5 ini nggak berasa kurang loh. Menurut gue, MacBook Pro M5 ini adalah entry point yang pas atau juga investasi awal yang tepat untuk orang-orang yang membutuhkan power maupun feature set yang lebih serius untuk mendukung kerjaan sehari-harinya yang mulai demanding, namun belum punya budget yang cukup untuk membeli MacBook Pro dengan chip varian M Pro. Jadi ya jangan ragu kalau emang lu butuhnya Mac dan budgetnya ada. Nah kalau dari sisi K2G ya, editor K2G sekarang udah mulai make MacBook Pro M5 dan dia happy banget sekarang. Kekurangannya ya klasik lah ya, upgrade storage maupun RAM-nya itu mahal, berasa nggak rela. Buat kalian yang pengen beli MacBook Pro M5, kini sudah bisa dibeli di Indonesia ya, di berbagai authorized reseller baik online maupun offline. Jadi nggak harus dari luar negeri. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.